Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 240 hingga bab 245. Bab 240. Kamu pikir kamu bisa menyingkirkan Jiang Family? Penyiksaan itu berlangsung selama 5 menit penuh. Pada akhirnya, seluruh organ dalam Su Ruocheng mulai berdarah, banyak pembuluh darah mulai pecah, wajahnya dipenuhi darah, mulutnya dipenuhi darah dan busa, rambutnya berantakan, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Jiang, Master Jiang, aku yakin. Jangan siksa aku lagi, bunuh saja aku. Tepat ketika Su Ruocheng tidak mampu bertahan lagi dan memohon Jiang Tian untuk berhenti agar dia bisa mati dengan cepat, Jiang Tian mengerahkan teknik jari, mencabut mantra itu dan memulihkan tubuhnya. Hanya dalam satu napas waktu, Su Ruocheng telah kembali menjadi wanita paling mempesona dan menggoda, dengan kulit seputih salju, mampu menimbulkan bencana. Pada saat ini, tidak ada lagi kesombongan atau perlawanan di matanya, hanya ketakutan mendalam, teror, dan kepatuhan. Sekarang, apakah kamu tahu betapa mengerikannya, hati tanpa ikatan, itu? Jiang Tian meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jika kamu berani memiliki pikiran untuk membangkang, aku akan membunuhmu seperti ini. Ya, Master. Su Ruocheng gemetar dari kepala hingga kaki, lalu menundukkan kepalanya yang liar dan tak jinak, bertanya dengan suara pelan. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut mati dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Penyiksaan barusan bahkan lebih mengerikan daripada siksaan di neraka. Dia hampir menggigit lidahnya dan bunuh diri. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Jiang Tian melantunkan mantra sebelumnya, kulit dan organ yang semula terkoyak tiba-tiba terbuka. Tetapi setelah satu lambaian tangan, organ yang pecah dan retak itu justru sembuh seketika. Dapat dikatakan bahwa guncangan yang dibawa Jiang Tian kepadanya benar-benar mengguncang dunia. Seni dan seni bela dirinya telah mencapai tingkat mampu mengendalikan hidup dan mati orang lain, seolah dia adalah dewa. Topan tiba-tiba datang, dan hujan lebat mulai turun. Pada saat ini, semua orang yang sebelumnya berbincang di halaman Banana Club sudah tiba di salah satu rumah teh. Mengapa belum kembali juga? Namun, Ye Ziwei tidak berminat untuk itu. Sebaliknya, dia berdiri cemas di depan jendela, mata indahnya dipenuhi kekhawatiran, menatap daun pisang besar di depan tangga. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat tangannya untuk melihat waktu di arlojinya. Mengapa Nona Su mengundang Jiang Tian keluar? Tidak akan ada perselisihan, bukan? Ye Ziwei cemas dan khawatir, hatinya kacau, dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku menghentikan Xiao Tian. Ziwei, jika kamu setuju menikah denganku sekarang, mungkin aku bisa memohon kepada Nona Su untuk adik kecilmu agar dia diampuni. Dari samping, Nie Mingyuan tiba-tiba berjalan mendekat dan tersenyum lembut. Hehe, mengapa Nona Su ingin berurusan dengan Jiang Tian? Ye Ziwei berkata dengan tenang. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku, Jiang Tian adalah Master Jiang dari Selatan 5 Punggungan. Nie Mingyuan memegang cangkir teh porselen tulang berkualitas tinggi dari Jingde Town dan perlahan menyesap teh gunung hijau tua yang jernih. Dia tersenyum dan berkata, menurutmu Su Family akan membiarkan Jiang Tian duduk sebesar yang dia mau? Jiang Tian mengambil alih Forongshan telah menakuti semua orang. Kamu mencoba mengadu domba? Tercela dan tidak tahu malu. Mata indah Ye Ziwei tiba-tiba menjadi dingin dan tajam. Dia berbalik dan menatap Nie Mingyuan dengan kebencian yang ekstrim. Hehe, aku akui adik kecilmu sangat mampu, tetapi otaknya kurang satu sekrup. Nie Mingyuan berdiri tenang di sana, memancarkan aura elegan dan anggun. Dengan dengusan dingin penuh penghinaan, dia berkata, Su Family mengendalikan kekuatan di Jinling. Mereka punya orang, senjata, ahli, bahkan ular berbisa seperti Su Ruocheng. Jiang Tian mungkin sudah mati tak tersisa. Melihat wajah Ye Ziwei berubah drastis dan mata indahnya tampak hampir menangis, Nie Mingyuan semakin merasa nyaman dan puas. Dia dengan tenang menyesap air teh dan tertawa dingin. Dia berani membunuh adikku, berani merebut tanah Nie Clan, dan menjadikanku musuh. Maka dia akan mati. Awalnya kami hanya ingin mengakuisisi Medicine King Group, tetapi dia bersikeras memaksaku membunuhnya. Sekarang seluruh Jiang Family-mu akan menemani dia mati. Kamu pikir kamu bisa menyingkirkan Jiang Family? Tiba-tiba terdengar teriakan ringan. Semua orang menoleh dan melihat Su Ruocheng berjalan masuk dengan malas, tangan di belakang punggung. Pada saat ini, Su Ruocheng sudah berganti pakaian, tetapi tidak lagi memiliki kesombongan dan kekuatan permaisuri Jinling sebelumnya. Dia sedikit menundukkan kepala dan membungkuk ringan, matanya dipenuhi ketakutan dan kepatuhan. Melihat ini, Xia Miao, Mu Yunqing,
Chu Mengyao, Tang Baoer, Lei Gang dan yang lainnya semuanya terkejut, tidak percaya. Nie Mingyuan tampak seperti disambar petir, berdiri terpaku seperti patung tanah liat. Jiang Tian, kamu baik-baik saja. Ye Ziwei segera datang, menarik tangan Jiang Tian dan bertanya dengan cemas. Apa yang bisa terjadi? Jiang Tian menenangkannya dan menepuk punggung tangannya. Dia berjalan malas ke sisi sofa dan duduk. Master, silakan minum teh. Di bawah tatapan tak percaya semua orang. Su Ruocheng setengah berlutut di tanah, dan secara pribadi menuangkan teh untuk Jiang Tian. Ya Tuhan! Chu Mengyao begitu terkejut hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Apa? Apa yang terjadi? Kulit kepala Xia Miao mati rasa. Bola matanya hampir keluar. Kapan Jiang Tian menjadi begitu kuat? Su Ruocheng memanggilnya master dan secara pribadi melayaninya minum teh. Aku tidak salah dengar, kan? Mata indah Tang Baoer terbuka lebar, tangan kanannya menutup mulut, menahan jeritan. Dadanya yang penuh naik turun dengan hebat, beriak menjadi gelombang yang memukau. Bahkan Nie Mingyuan harus memperlakukannya dengan hati-hati dan sopan, tetapi sekarang. Seperti yang diduga, dia adalah Jiang Taichu. Aku tidak salah hari itu. Dia adalah Jiang Taichu yang membunuh Lin Zhenyu. Lei Gang waspada. Memikirkan bagaimana Jiang Tian mengaduk air danau Poyang, kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melemah. Dia berteriak keras dalam hati, tetapi tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi, aku salah dari awal sampai akhir. Mu Yunqing tiba-tiba memahami sesuatu, hatinya dipenuhi penyesalan mendalam. Dia selalu berpikir Jiang Tian hanya bisa mengandalkan perlindungan keluarganya untuk melawan Nie Clan. Terutama setelah Jiang Tian memukulinya, dia merasa Jiang Tian terlalu ceroboh dan telah menyinggung tokoh besar. Namun dia melupakan satu hal. Karena Jiang Tian mampu membuat Yu Qiang ketakutan hingga jatuh ke tanah, bagaimana mungkin dia mengandalkan Jiang Family untuk melindunginya? Jika dulu dia mengejarku, aku mungkin bisa menerima. Jika beberapa waktu lalu, saat dia memprovokasi Nie Feng, aku bisa berdiri teguh di sisinya, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal, seluruh tubuh dan pikirannya dipenuhi penyesalan dan kepahitan. Nie Mingyuan, aku tanya padamu, bisakah kamu menyingkirkan Jiang Family? Jiang Tian menyesap teh, menggunakan tutup cangkir untuk perlahan mengaduk daun teh yang mengapung. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan cahaya dingin melesat seperti dua kilat ke arah Nie Mingyuan saat dia bertanya. Pada saat itu, Nie Mingyuan merasa seolah sedang ditatap oleh dewa kematian. Jiang Tian, aku hanya bercanda dengan Ziwei. Nie Mingyuan memang pantas menyandang reputasinya. Mampu melentur dan memanjang, bahkan di bawah tekanan besar Jiang Tian, dia masih bisa memaksakan senyum hangat. Dia perlahan berjalan ke arah Jiang Tian dan berkata dengan tulus, jangan dipikirkan. Aku tidak suka lelucon ini. Jiang Tian tersenyum tipis, lalu matanya tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara dingin, Ruocheng, tampar dia. Ya, Master. Su Ruocheng tidak ragu sama sekali, seperti angin kencang, meninggalkan bayangan saat melesat keluar. Terdengar retakan yang mengerikan. Sebelum siapapun dapat melihat dengan jelas bagaimana Su Ruocheng menyerang, Nie Mingyuan sudah terlempar keluar pintu seperti anjing mati. Bang! Nie Mingyuan jatuh ke tanah, air memercik kemana-mana. Seluruh wajahnya mekar seperti bunga persik, darah mengalir dari sudut mulut bersama beberapa gigi patah. Dia kebingungan, merintih, tidak mampu bangkit. Su Ruocheng benar-benar marah, tamparan ini juga sangat berat. Jika bukan karena Nie Mingyuan berulang kali mengipasi api, dia pasti tidak akan menyerang Jiang Tian. Sekarang dia telah kehilangan martabat besar dan menjadi budak. Tentu saja, menjadi budak perempuan Jiang Tian, orang kuat dunia, tidaklah buruk. Tetapi jika dia bisa hidup damai dengan Jiang Tian, menjadi temannya atau bahkan, bukankah itu lebih baik bagi wanita? His! Di samping, Chu Mengyao, Lei Gang dan yang lainnya menarik napas dingin, benar-benar terdiam, tatapan mereka terhadap Jiang Tian semakin dipenuhi ketakutan. Tampaknya Su Ruocheng benar-benar tunduk pada Jiang Tian. Ini seperti larangan, seolah dikendalikan oleh tangan. Ini bukan hanya masalah Su Ruocheng saja yang tunduk, tetapi berarti banyak societies di bawahnya telah tunduk kepada Jiang Tian. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan gempa besar yang mengguncang langit. Master, dengan satu kata darimu, aku akan membunuhnya sekarang. Melihat Nie Mingyuan dipukuli begitu parah, Su Ruocheng merasakan rasa puas yang aneh melonjak di hatinya.
Hehe, jika aku ingin membunuhnya, apakah aku masih membiarkannya hidup sampai sekarang? Jiang Tian menyesap teh dengan puas, lalu tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangan, menyuruh Nie Mingyuan pergi. Dia harus melakukan segala cara untuk menyiksa Nie Mingyuan, ingin membuatnya merasakan rasa kehilangan segalanya seperti di kehidupan sebelumnya. Tidak, ini belum cukup. Dia harus mengembalikannya 10 kali lipat, puluhan ribu kali lipat, membuatnya benar-benar putus asa, tidak bisa hidup maupun mati. Di samping, Su Ruocheng menggigil, matanya dipenuhi ketakutan. Hanya langit yang tahu siksaan macam apa yang akan dialami Nie Mingyuan di masa depan. Tak lama kemudian, pertemuan di Banana Club bubar dengan tergesa-gesa. Namun Su Ruocheng juga memperingatkan semua orang bahwa mereka tidak boleh membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini. Jika tidak, mereka akan menghadapi balas dendam berdarah Su Family. Meskipun semua orang bingung, bagaimana mereka berani menanyakan kekuatan Su Family? Ye Ziwei mengemudikan Jiang Tian pulang. Jiang Tian, Nie Mingyuan mengatakan kamu membunuh adiknya Nie Feng. Apakah itu benar? Ye Ziwei khawatir sepanjang jalan hingga mereka hampir mencapai pintu villa. Itu benar. Namun, aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Jiang Tian secara singkat menggambarkan apa yang terjadi hari itu. Mengapa kamu begitu peduli pada Huang Linger? Itu tidak boleh. Kamu tidak boleh mengecewakan King Er. Ye Ziwei mengerutkan kening dan memperingatkan. Bab 241. Perang Finansial Ekstrim. Aku tahu, jangan khawatir. Aku sudah mengurusnya. Jiang Tian tersenyum, tetapi ada jejak kepahitan jauh di dalam matanya. Apa yang terjadi malam ini? Mengapa Su Ruocheng berganti pakaian? Kalian tidak akan. Ye Ziwei jelas memiliki prasangka. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Tian benar-benar liar dan semaunya, menggoda di mana-mana, berutang banyak hutang cinta. Dia pandai merayu wanita bahkan jika dia tidak bisa melakukan hal lain. Diduga, karena Jiang Tian telah menaklukkan Su Ruocheng dalam waktu sesingkat itu, sikapnya berubah drastis. Aku pusing. Apa yang kamu pikirkan? Aku menaklukkannya karena kekuatanku sendiri. Aku pasti tidak akan mengecewakan King Er. Jiang Tian kesal hingga hampir meledak. Kematian Nie Feng tidak menimbulkan kegemparan besar di masyarakat Jinling. Nie Clan, Chen Family sebagai pihak terkait, dan keluarga lain semuanya menjaganya dengan ketat. Beberapa orang dalam lingkaran kecil sudah mengetahui bahwa Su Ruocheng telah menyatakan kesetiaannya kepada Jiang Tian. Setelah diancam dan diperingatkan olehnya, siapa yang berani berbicara sembarangan? Jiang Tian tampak sangat tenang. Namun kenyataannya, Jinling sudah berada di puncak ketegangan, dan berbagai kekuatan berkumpul di Jinling, berkumpul seolah siap bertindak. Aku khawatir kekuatan Jiang Family kita tidak selemah yang kita bayangkan. Nie Feng mati di tangan putra mahkota. Siapa yang menyembunyikan ini dari kita, Tuan Muda Nie? Di sebuah lapangan golf mewah di pusat Jinling, seorang pria berambut putih sedang mengayunkan tongkatnya dengan elegan. Mampu membangun hotel golf seluas itu di pusat kota, di tempat di mana setiap inci tanah bernilai emas, menunjukkan kekayaan luar biasa dari master di belakangnya. Namun, masyarakat kelas atas Jinling tahu bahwa hotel golf ini hanyalah salah satu dari banyak tempat pria ini menghabiskan waktu untuk bersantai. Di sampingnya, Nie Mingyuan dan Xia Miao yang cukup kuat untuk memanggil angin dan hujan menemaninya dengan ekspresi hormat. Terutama Xia Miao, matanya memancarkan rasa hormat yang meledak-ledak, seolah dia seorang penggemar. Profesor Fang, sebenarnya aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya khawatir itu akan mengganggu moral pasukan. Di samping, ketika Nie Mingyuan mendengar ini, wajahnya menampakkan keterkejutan, lalu tampak sedikit malu saat mengatakan itu. Mengenal dirimu dan mengenal musuh adalah cara terbaik memenangkan 100 pertempuran. Aku harap Tuan Muda Nie mengetahui segalanya dan akan berbicara terus terang, agar kita dapat berbagi informasi. Profesor Fang berjalan santai di lapangan. Dia sudah berusia 50-an, tetapi tubuhnya masih bagus, alis miring dan mata berbintang. Dia tidak memiliki kesan berminyak khas orang Parubaya. Saat muda, dia pasti pria tampan besar. Seberapa banyak Profesor Fang tahu tentang Jiang Tian? Nie Mingyuan menyerahkan sebotol air mineral Yun kepada Profesor Fang dan bertanya sambil tersenyum. Hong Kong dan Shape City saling berhadapan melintasi lautan. Kedua pihak memiliki banyak kerjasama, dan saling mengetahui. Aku mungkin tahu lebih banyak daripada kalian. Profesor Fang berpakaian seperti pria tua kaya. Dia mengenakan kaos polo dan topi baseball sambil tersenyum. Orang ini menekan selatan 5 punggungan dan mendominasinya. Dia bukan hanya seorang ahli seni bela diri sederhana, dia juga seorang master seni.
Master Feng Shui Hong Kong Su Mozhai memberitahuku bahwa dialah yang membunuh semua Wei Shuofeng di Sheep City dan seni. Informasi yang kami dapatkan sama. Dia dikenal sebagai Jiang Bei Ginger. Nie Mingyuan mengangguk dan berkata dengan penuh minat, Profesor Fang, apakah Anda takut pada Jiang Family, pada Jiang Tian? Takut? Apa yang perlu ditakuti? Profesor Fang tertawa dingin. Selalu ada yang panjang dan ada yang pendek. Membunuh orang dan merampas barang, seni bela diri dan seni, dia memang sangat hebat. Tetapi pengoperasian perusahaan dan transaksi keuangan adalah wilayahku. Aku tahu dia memiliki latar belakang mendalam, mudah membunuh orang, sangat kejam dan destruktif. Namun penekanan pasar pada modal adalah perdagangan, tata letak, dan konstruksi. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menghentikan harga Madison King Group jatuh, dan menghentikan timku membeli dan menjual? Xia Miao bersemangat, menepuk tangan dan tertawa, apa yang Profesor Fang katakan masuk akal. Ada aturan dalam bisnis. Kami hanya melakukan operasi keuangan sesuai hukum. Tidak peduli sekuat apa latar belakangnya, dia tidak bisa melanggar aturan dan membunuh orang sembarangan. Kalau tidak, di seluruh Cina tidak akan ada tempat bagi Jiang Tian. Profesor Fang tertawa menghina. Tahun lalu, di bawah kepemimpinan Jiang Qingfeng, strategi manajemen Madison King Group sering berubah, bisnis utama melemah. Sekarang kalian menghabiskan uang membeli tanah Forongshan. Itu dianggap meninggalkan bidang utama, ekspansi berlebihan. Perusahaan seperti itu tidak bisa diselamatkan siapapun. Benar, dan selain itu, kakek Jiang Family juga sakit parah. Tidak ada yang bisa mewarisi Madison King Group, semangatnya sudah hilang. Xia Miao menimpali dari samping. Dengan dana dari 3 klan besar Jinling dan banyak mitra mereka, serta tim pengendalianku, aku menjamin dalam 1 bulan Madison King Group akan berpindah tangan. Profesor Fang berdiri di atas bukit hijau dan memandang danau di kejauhan. Profesor Fang, bisa berjuang bersama Anda benar-benar kehormatan terbesar dalam hidup saya. Mendengar itu, tubuh Xia Miao bergetar. Matanya memancarkan pemujaan fanatik saat dia berkata dengan bersemangat. Meskipun Profesor Fang tampaknya tidak menunjukkan apa-apa, sebenarnya dia sangat berpengaruh. Nama lengkapnya Fang Zhanbo, seorang jenius terkenal di pasar saham Hong Kong. Dia meraih gelar Master Keuangan dari Wharton pada usia 16 tahun dan PhD Keuangan Perusahaan dalam waktu 1,5 tahun yang memecahkan rekor, dengan mentor peraih Nobel Ekonomi Oliver Hart. Dia pernah mengajar di banyak sekolah bisnis Ivy League di AS dan menjadi penasihat tata kelola perusahaan Bank Dunia. Pada 1996, dia kembali ke Hong Kong dan menjadi profesor akademik keuangan perusahaan terkemuka di Chinese University of Hong Kong. Selama krisis finansial Asia 1997, dia mendirikan White Knight Fund Company, bergabung dengan 4 konsorsium besar Hong Kong untuk membantu Bank Sentral Cina mengalahkan Suo Luosi dan Quantum Fund. Memenangkan perang mengejutkan dunia di pasar saham dan valuta Hong Kong. Setelah itu, White Knight Fund menjadi terkenal sebagai perusahaan terdaftar yang mengguncang langit. Pada 2004, dia mengalahkan dan mengambil alih Dalong Group yang bernilai puluhan miliar. 2005, Colin Electric Appliances, 2006, Craftsman Brothers Pictures, Flying Heavy Industries, 2007, Luno International. Dapat dikatakan bahwa kemanapun White Knight pergi, sungai dan gunung hancur, bahkan rumput pun tidak tumbuh. Metode shorting, White Knight, biasanya melibatkan audit laporan keuangan perusahaan terdaftar dan informasi publik, menemukan kecurangan atau penurunan manajemen, melakukan short selling sekuritas, bahkan merger terbalik. Fang Zhanbo dapat dikatakan pemimpin badai di lingkaran modal. Dia juga memiliki banyak aliansi, memungkinkan banyak dana dan investor melakukan short bersama terhadap target. Kemudian muncul gugatan class action oleh pengacara, memungkinkan yudikatif dan regulator menekan harga saham perusahaan lebih jauh. Profesor Fang, dengan Anda di sini, saya yakin kita pasti menang. Ekspresi Nie Mingyuan bersemangat lalu mendengus dingin penuh penghinaan. Apa itu Jiang Bei Ginger? Akan berubah menjadi pengemis dalam beberapa menit. Profesor Fang, Jinling, banyak dana, private equity, investor, perusahaan media, dan lembaga riset pihak ketiga semuanya menunggu Anda di ruang konferensi. Xia Miao melihat ponselnya lalu berkata dengan gembira, Profesor Fang benar-benar luar biasa. Saya dengar ini operasi Anda. Seluruh Jinling bergetar. Dengan puluhan investor hadir, saya perkirakan dana terkumpul kali ini setidaknya 2 miliar. Baik, mari kita pergi. Fang Zhanbo meregangkan tubuh dan berjalan malas menuju hotel. Oh Jiang Tian, lalu apa jika kamu bisa bertarung seni? Ini perang finansial, orang desa, kali ini kamu akan kehilangan segalanya.
Wajah Nie Mingyuan menampilkan ekspresi mengerikan. Matanya dipenuhi kebencian meluap, sudut mulutnya membentuk lengkungan mengejek. Setelah Jiang Tian terlahir kembali, beberapa manfaat memang muncul. Misalnya, 3 keluarga besar seperti Nie Clan menyerang Jiang Family lebih awal. Misalnya, seni bela diri yang telah berhibernasi bertahun-tahun hendak bergerak dan bahkan ikut campur. Dan adegan di depan ini. Di kehidupan sebelumnya, yang berhasil melakukan akuisisi jahat setelah mengalahkan Madison King Group adalah tim keuangan lokal yang dipimpin Xia Miao. Dan sekarang, itu adalah Fang Zhanbo yang telah ditempa oleh krisis finansial Asia dan terkenal dengan White Knight-nya. Ketika orang kuat menyerang, awan hitam menekan kota. Pada hari ini, Jiang Tian menyiapkan lini produksi dan kembali ke villa, tepat bertemu Ye Ziwei. Dia tersenyum tipis. Kak, pil yang sebelumnya kutunjukkan padamu sekarang bisa diproduksi massal. Apa? Secepat itu? Ye Ziwei tidak percaya. Ya, aku akan memilih pabrik. Mulai besok, lini produksi akan diaktifkan penuh. Jiang Tian tersenyum santai. Siapkan upacara peluncuran produk baru, serta upacara penandatanganan dengan militer dan Kementerian Kesehatan. Setelah mengatakan itu, Jiang Tian pergi ke bandara untuk menyambut ahli keuangan yang baru kembali dari Wall Street, Chen Zhenming. Chen Zhenming baru berusia 27 atau 28 tahun. Dia tinggi dan tegap, wajah tampan, memakai kacamata bingkai emas. Kemejanya putih bersih, lipatan celananya rapi, sepatunya berkilau, tampak seperti pebisnis. Di belakangnya mengikuti sekelompok orang asing berambut pirang. Beberapa menarik koper, beberapa memegang laptop. Semuanya sangat cerdas dan perlengkapannya luar biasa. Mereka adalah anggota tim 18 Foundation miliknya. Jiang Tian, semuanya berkat kamu yang mengingatkanku. Dengan melakukan short pada pinjaman Supreme Real Estate AS, aku menghasilkan 500 juta dolar. Chen Zhenming dan Jiang Tian berpelukan hangat, lalu meninju bahunya dengan kuat, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah pengingat Jiang Tian tahun lalu, dia mempelajari Supreme Mortgage AS dan menemukan memang ada krisis pembayaran. Dengan instrumen derivatif keuangan, dia melakukan short dan memperoleh keuntungan besar. Untuk itu, Paramount bahkan membuat pseudo-dokumenter, The Big Blank, berdasarkan timnya. Namun dia benar-benar tidak mengerti, Jiang Tian tidak pernah belajar keuangan dan tidak pernah terlibat di bidang itu. Mengapa penilaiannya begitu akurat, mampu menembus kabut dan melihat bahaya pasar obligasi Supreme AS? Hehe, sudah waktunya mulai bekerja sendiri, bukan? Wajah Jiang Tian tetap tenang, tetapi kilasan emosi mendalam melintas di matanya. Di kehidupan sebelumnya, Chen Zhenming, yang juga berasal dari daerah kecil China County, menggunakan emas dan perak nyata untuk menyelamatkan Jiang Family. Bukan saja dia gagal menyelamatkan Madison King Group, dia bahkan menderita kerugian besar. Dia memuntahkan darah karena kemarahan Xia Miao, tidak pulih dari sakit parah, dan melarikan diri jauh dengan kecewa. Di kehidupan ini, kembalinya Jiang Tian yang kuat dapat dikatakan menciptakan lingkungan unik bagi semua orang untuk hidup. Dia tidak bermaksud agar Chen Zhenming menyelamatkan Jiang Family. Dia ingin dia bertarung bersama mereka dan mengalahkan 3 keluarga besar, sekaligus membuatnya kaya besar, menghasilkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Bab 242, Pembantaian Pihak. Baik, ya. Chen Zhenming bercanda, mengapa kamu memanggilku kembali kali ini? Kamu masih ingin aku memimpin tim? Biar ku beritahu, gaji timku sangat tinggi. Kudengar ada masalah dengan Madison King Group-mu. Sebelumnya Madison King Group memang ada beberapa masalah. Tetapi sekarang ada beberapa produk baru, tidak akan ada masalah lagi. Jiang Tian menariknya keluar dari bandara. Ye Ziwei sudah lama mengirim beberapa mobil untuk menunggu di sini. Semua orang naik kendaraan, Jiang Tian dan Chen Zhenming naik bersama. Di dalam mobil, Jiang Tian membuka botol anggur merah dan berkata dengan ringan, pertama lihat pergerakan saham terbaru Madison King Group, dan lihat informasi terkait dinasti real estate, 100 Hep Industry, dan Shanghai Enterprise. Seseorang sedang mencoba menyerap chip Madison King Group dengan harga rendah. Chen Zhenming dengan cepat menyapu data itu dengan matanya lalu tersenyum. Seharusnya ada orang yang ingin memperebutkan kepemilikan Madison King Group, bukan? Ya, benar. Jiang Tian mengangguk. Chen Zhenming bertanya, jika hanya itu, terlalu mudah untuk menyelamatkan Madison King Group, aku punya cukup uang untuk melakukannya. Tetapi karena kamu memberiku informasi 3 perusahaan terdaftar ini, apa sebenarnya rencanamu? Aku ingin mengendalikan 3 perusahaan terdaftar ini dan membuat mereka menyapu lantai dan meninggalkan rumah, kata Jiang Tian ringan. Bersama-sama,
Tiga perusahaan ini memiliki nilai pasar hampir 100 miliar. Miliaran milikku tidak cukup, dan dalam waktu singkat tidak mudah untuk dicairkan. Berapa banyak peluru yang kamu siapkan untukku? Chen Zhenming mengerutkan kening. Jiang Tian mengulurkan 5 jarinya. 5 miliar. Chen Zhenming mengangguk, melempar data itu ke samping, menggosok dagunya dan berkata, meskipun agak sulit, beri aku waktu 3 bulan, kurang lebih cukup. Bukan 5 miliar. Jiang Tian menggeleng pelan dan berkata, ya, 50 miliar. Persetan. Tangan Chen Zhenming bergetar, anggur merah tumpah ke selangkangannya, dan dia berteriak. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah kamu terlalu abnormal? Dengan peluru sebanyak itu, bagaimana kamu akan memukul 3 klan besar ini? Jiang Tian tersenyum santai. Kali ini, Jiang Tian telah merencanakan sejak lama dan akhirnya mengumpulkan semua modal likuid yang dimilikinya di selatan 5 punggungan. Faktanya, Sup, Bai, Tiesan dari Shape City, serta Yuanhang Jiangbei, Draconis Radis dan perusahaan lain hanya dapat mengeluarkan 10 miliar dana likuid. Bagaimanapun, mereka semua berada di industri nyata dan sebagian besar asetnya tetap. Namun Jiang Tian membuat mereka menggadaikan segalanya, meminjam dari bank dan berbagai lembaga keuangan. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasi saat ini, Jiang Tian bisa saja langsung memusnahkan 3 keluarga besar Jinling, Nie, Chen, dan San. Namun Jiang Tian memiliki semacam obsesi. Dia ingin sepenuhnya menelan 3 keluarga ini, sama seperti mereka menghancurkan Madison King Group dahulu. Hancurkan, hancurkan. Pukul dia sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Chen Zhenming menepuk pahanya dan darahnya mendidih. Ini markas tempur kita. Jiang Tian tertawa. Jiang Tian membeli 1 villa lagi di pinggiran barat Jinling. Chen Zhenming, senang bertemu lagi. Ye Ziwei dan Jiang Lin, 2 wanita cantik luar biasa, mengenakan gaun setelan profesional berdiri di pintu menyambut tamu terhormat. Lin, kamu ternyata sangat cantik. Dalam sekejap, mata Chen Zhenming berbinar, dan dia berseru kagum sambil memegang tangan Jiang Lin, enggan melepaskannya. Haha. Jiang Tian tertawa dari belakang sambil menatap sepupunya yang wajahnya memerah dengan penuh minat. Dia ingat saat Chen Zhenming masih muda, dia sangat menyukai Jiang Lin dan sering memohon Jiang Tian mengirim surat cinta. Di kehidupan sebelumnya, dia kembali membantu Jiang Family karena Jiang Tian, tetapi juga karena Jiang Lin. Namun dalam kehidupan sebelumnya, pertempuran bisnis mereka gagal dan Chen Zhenming kembali ke As membawa utang besar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengejar sepupunya? Perasaan itu pasti tersembunyi jauh di dalam hatinya. Di kehidupan ini, semoga kalian semua menciptakan kejayaan. Hehe, dulu aku anak itik buruk rupa, tidak sebanding dengan bola mata seseorang. Jiang Lin menarik tangannya dan tertawa, sekarang Chief Chen terbang kemana-mana di Wall Street AS. Aku menonton dokumenter, Big or Small. Kudengar orang finansial seperti kalian selalu mencari wanita. Aku, Chen Zhenming, bersumpah di depan lampu, aku tidak pernah mencari. Chen Zhenming berjanji dengan gugup. Apa hubungannya dengan aku? Apakah kamu mencari atau tidak? Jiang Lin memerah lalu melirik Jiang Tian yang tersenyum samar. Dia menundukkan matanya dan berkata, cepat masuk ke kantor. Lumayan, Jiang Tian. Tempat ini cukup hidup. Chen Zhenming melihat sekeliling saat memasuki villa. Ruang tamu lantai 1 diubah menjadi ruang rapat 200 meter persegi. Setengahnya dipenuhi meja konferensi dengan berbagai dokumen menumpuk seperti gunung. Setengah lainnya sudah diatur dengan 20 workstation, masing-masing dengan layar kristal naik turun. Selain serat optik 100 megabit, proyektor, kursi putar ergonomis, printer, mesin fotokopi, telepon video dan sebagainya, semua fasilitas kantor modern tersedia. Lantai 2 dan 3 memiliki lebih dari selusin kamar. Semua fasilitas hidup diperbarui, membuat para ahli keuangan top dari Wall Street itu takjub. Ada juga beberapa koki pelayan terpercaya yang cekatan, sehingga tidak perlu keluar untuk makan. Rapat segera dimulai. Chen Zhenming berkata, sebenarnya pengawasan keuangan AS sangat ketat. Aku mempelajari banyak teori manipulasi finansial, tetapi hanya teori. Aku butuh seseorang yang sangat memahami lingkungan keuangan lokal dan hukum. Perusahaan kami juga memiliki departemen sekuritas dan investasi. Kami bisa memindahkan sekelompok orang ke sini, kata Ye Ziwei. Tidak, panggil Jiang Banxia ke sini. Jiang Tian melambaikan tangan. Baik. Ye Ziwei segera menghubunginya. Ketika Jiang Banxia mendengar Jiang Tian akan meluncurkan perang sniper finansial, dia masih agak meremehkan. Hemp,
Jiang Tian jago bertarung, bahkan bisa menggunakan api Scarlet untuk memurnikan pil, tetapi soal keuangan. Aku khawatir dia tidak mengerti apa-apa. Saat mengemudi ke sana, dia juga berpikir sengit. Bukankah kamu bermain di Selatan Lima Punggungan? Kamu bisa makan hitam dan putih. Jika ingin menyingkirkan Nie Clan, Sun Family dan Chen Family, langsung saja serbu pintu. Namun saat dia memasuki kantor, dia terpaku, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Chen Zhenming, mengapa Anda di sini? Di matanya, Chen Zhenming adalah sosok seperti dewa, salah satu talenta finansial Cina yang terkenal di dunia. Dalam operasi Short Supreme, nama Chen Zhenming menjadi terkenal secara internasional. Haha, bukankah ini Bansia? Kamu sudah menjadi wanita cantik besar. Jiang Family kalian penuh wanita cantik, perjalanan ini tidak sia-sia. Chen Zhenming sedang menganalisis data dengan Jiang Tian. Saat menoleh, dia tertawa. Jiang Bansia seperti penggemar melihat idolanya. Dia maju, membungkuk beberapa kali lalu berkata dengan penuh hormat. Chief Chen, operasi Anda tahun lalu, short pinjaman as, itu benar-benar seperti kehendak dewa. Saya sangat mengagumi Anda. Bagaimana Anda menemukan krisis pembayaran mereka? Lagi pula ini bukan perusahaan, tetapi hipotek yang menyangkut banyak keluarga di AS. Hehe, soal ini, aku belum pernah memberitahu siapapun, tetapi di depan Jiang Tian, aku tidak bisa menyembunyikannya. Chen Zhenming menggeleng dan menghela napas. Jiang Tian meneleponku Mei lalu dan memberitahuku masalah pinjaman Supreme AS. Apa? Jiang Tian yang memberitahu Anda? Jiang Bansia merasa otaknya tidak cukup, menatap wajah tampan Jiang Tian dengan tidak percaya. Jiang Tian benar-benar mengerti keuangan. Bahkan pasar keuangan AS. Dialah yang membuat Chen Zhenming menghasilkan ratusan juta dolar. Ini terlalu sulit dipercaya. Hati Jiang Bansia bergetar, matanya memancarkan cahaya pemujaan. Dia sepenuhnya lupa bahwa beberapa menit lalu Jiang Tian masih idiot finansial di matanya. Bansia, mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas pembiayaan Jiang Family. Bagaimana? Jiang Tian berkata ringan. Wajah Jiang Bansia menegang. Dia menatap Jiang Tian dengan tak percaya. Air mata mulai mengalir sedikit demi sedikit. Setelah pesta ulang tahun kakek, Gu Xiu yang sebelumnya sangat menghargainya mengirimnya ke Istana Dingin, memindahkannya ke Departemen Administrasi menjadi staf dasar, hanya melakukan penjilidan dan pencetakan pekerjaan kasar. Dia tahu ini akibat tindakan Jiang Tian. Siapapun yang menyinggung Jiang Tian di Jiang Family akan menjadi sasaran kritik. Sebenarnya, setelah melihat kekuatan Jiang Tian pada pesta ulang tahun dan masalah pekerjaannya, Jiang Bansia pernah berpikir meminta bantuan untuk kembali ke Madison King Group. Namun ketika kakaknya Jiang Qingfeng langsung dipenjara, kekejaman Jiang Tian terlihat jelas. Dia berulang kali menyinggung Jiang Tian, jadi dia tidak punya muka meminta, juga tidak percaya dia akan dipakai kembali. Namun sekarang, kebesaran hati Jiang Tian membuat hidungnya perih dan matanya memerah. Dia bertanya dengan suara gemetar. Jiang Tian, mengapa kamu sangat membutuhkanku? Kamu bukan orang jahat, dan kamu masih punya kemampuan. Bukankah itu cukup? Jiang Tian tersenyum tipis. Jiang Tian membunuh Hong Tianzhao dan Mo Haoxiong karena satu hal, tetapi tidak menyentuh aset duniawi mereka. Tentu saja, itu juga karena dia tidak memusnahkan mereka semua saat itu. Bahkan aset puluhan miliar di Shape City tetap dikelola Hong Ye dan lainnya. Namun sekarang Jiang Tian sudah kembali ke Jiang Family, dia harus mempertimbangkan kekuatan keluarga. Jika ingin membantai sampai habis, mengapa tidak sekaligus merampas? Aset tanpa pemilik akan membusuk jika tidak diambil. Daripada menguntungkan orang luar, lebih baik dimasukkan ke kantong sendiri. Ini membutuhkan talenta finansial seperti Jiang Bansia untuk membersihkan aset tersebut. Jiang Tian, tidak, Patriark, saya pasti akan bekerja keras mulai sekarang, memberikan seluruh tenaga untuk Jiang Family. Air mata panas Jiang Bansia mengalir saat dia membungkuk dalam dan berkata dengan penuh semangat. Chen Zhenming tersenyum pada Jiang Tian lalu bertanya. Bansia, menurutmu bagaimana harga Madison King Group? Bab 243, Serangan dimulai. Penurunan harga saham Madison King Group dimulai pada 3 Juni. Saya pernah menelusuri berita pada hari itu dan menemukan bahwa di Hong Kong ada kabar tentang penyakit serius kakek dan pencegatan keuntungan pabrik farmasi Sisia oleh Jiang Qingfeng. Jiang Bansia tahu bahwa Chen Zhenming berniat mengujinya, dan dia juga sudah siap, jadi dia segera tersenyum dan berkata. Karena semua pemegang paten Madison King Group adalah kakek, dan kakek juga merupakan perwakilan kekuatan ilmiah Madison King Group. Dua berita ini
Seharusnya menjadi penyebab langsung penurunan harga saham Madison King Group. Lanjutkan, analisis dalang di balik ini. Bisakah kamu mengetahuinya? Chen Zhenming mengangguk dengan persetujuan. Di Hong Kong, yang pertama merilis berita ini adalah Apple Daily, milik sebuah grup media. Jiang Banxia tersenyum, dan di grup media itu, Long Xifan milik Nie Clan memiliki 15% saham. Saya percaya Nie Clan dan grup media itu adalah satu pihak, dan Nie Clan adalah dalangnya. Sangat bagus. Berdasarkan volume transaksi, arus dana, gaya operasi, dan sebagainya, bisakah kamu menentukan tim pengendali pihak lawan? Tanya Chen Zhenming. Ini. Saya tidak bisa melihatnya. Jiang Banxia sedikit tertegun lalu menggeleng. Bagus, bisa melihat sejauh ini saja kamu sudah tidak buruk. Selamat datang di tim kami, kita akan bertarung bersama. Chen Zhenming mengangguk, membuatnya sangat gembira. Bisa bekerja di bawah Chen Zhenming adalah hal yang sangat beruntung. Bahkan bisa dikatakan kebanggaan seumur hidup. Baik, sekarang mari kita lihat gaya operasi pihak lawan. Chen Zhenming berkata perlahan. Sejak 3 Juni, 3 penurunan berturut-turut telah menembus rata-rata harian 5 hingga 10 hari. Pada saat yang sama mereka bekerja sama dengan laporan keuangan analis untuk menyebarkan berita negatif di media dan arus keluar bersih lebih dari 6% per hari. Gaya seperti ini mengingatkanmu pada siapa? Dengan petunjuk, mari kita persempit target pada tim operasi finansial Hong Kong. Fang Daiwei. Di kursi, seorang wanita pirang berkata tenang sambil menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya. Fang Zhanbo. Mendengar nama itu, Jiang Banxia terkejut, wajah cantiknya menjadi pucat seperti kertas. Benar, itu dia. Melihat Chen Zhenming mengangguk, tubuh halus Jiang Banxia sedikit bergetar. Fang Zhanbo seharusnya mengoordinasikan tindakan Nie Clan sebagai pihak ketiga independen. Kata Chen Zhenming, orang ini sangat konservatif, atau lebih tepatnya sangat licik. Dia biasanya tidak menggunakan modal perusahaannya sendiri untuk bermain saham. Dia seharusnya menggunakan dukungan eksternal, yakni dana 3 keluarga besar Jinling. Dalam hal ini, menurut perhitungan kita, saham Tiandu telah melampaui 8 miliar modal likuid yang dimiliki 3 keluarga besar. Mereka seharusnya menggunakan jaminan sekuritas untuk mengumpulkan dana. Oleh karena itu, strategi kita adalah memanfaatkan situasi untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Setelah itu kita memukul 7 inci ular dan mengambil semua uang mereka. Pada saat ini Chen Zhenming tiba-tiba berdiri. Dia meluruskan tubuhnya, matanya bersinar terang seperti pedang tak tertandingi yang terhunus. Tahap pertama adalah memancing ular keluar dari lubangnya. Dalam proses mereka menekan harga Madison King Group, mereka menyerap chip dengan harga rendah, menguasai lebih banyak saham dan bahkan mencapai kontrol absolut. Niat membunuh di mata Chen Zhenming sangat menakutkan. Seolah dia berubah dari pemuda santai menjadi tiran finansial yang memegang kekuasaan besar. Tahap kedua adalah memukul 7 inci ular. Begitu berita baik dirilis, harga saham Madison King Group akan terus naik, dan 3 keluarga besar tidak akan mampu menebus obligasi pembiayaan mereka. Sangat mungkin saham mereka akan dilikuidasi. Tentu saja, jika kita hanya memiliki likuiditas 5 miliar yuan dan hanya melakukan itu, akan terlalu mudah bagi mereka. Kita harus melangkah lebih jauh dan melakukannya dengan biaya penuh. Lalu pada tahap ketiga, kita melakukan short dan menarik Nie Clan serta pihak pengendali lainnya untuk mencapai kontrol balik. Kita punya banyak uang, ini keunggulan alami. Jika kita bisa menekan harga saham 3 keluarga besar, maka saat harga saham mereka jatuh, nilai saham yang mereka jaminkan ke lembaga keuangan juga turun. Kita pada dasarnya dapat memastikan saham mereka akan dijual paksa. Pada saat itu kita membeli kembali saham tersebut dari lembaga keuangan, menyelesaikan akuisisi 3 perusahaan terdaftar, dan semuanya berakhir. Ini. Rencana operasi ini terlalu mendominasi. Benar-benar layak bagi raksasa finansial dari Wall Street. Wajah Jiang Banxia penuh hormat. Chen Zhenming tidak hanya menyatakan strategi, tetapi juga solusi aktuaria rinci dan analisis. Metode Fang Zhanbo hampir transparan baginya. Hanya saja Jiang Tian, tahap pertama tidak masalah. Dengan uang dan timku, itu mudah. Ekspresi Chen Zhenming menjadi serius. Namun implementasi tahap kedua, yaitu menaikkan harga Madison King Group, membutuhkan kemampuan nyata. Menggunakan uang saja bisa, tetapi menekan dan membeli harga 3 perusahaan lain di tahap ketiga akan agak sulit. Untuk berita baik ini, Madison King Group harus naik setidaknya 5 batas berturut-turut. Berita baik pasti cukup. Jiang Tian berkata ringan, pertama, penyakit kakek sudah sembuh.
hanya saja saya menutup rapat berita ini. Dia kembali ke laboratorium Madison King Group untuk memimpin pengembangan produk. Apakah itu cukup? Chen Zhenming tertegun sejenak lalu tersenyum lebar sambil menunjuk Jiang Tian. Jiang Tian, kamu licik sekali, kamu sudah memperhitungkan ini sejak lama, bukan? Orang ini benar-benar monster. Melihat Jiang Tian tersenyum tenang, Jiang Banxia akhirnya mengerti. Ternyata kabar kesembuhan kakek sengaja dirahasiakan oleh Jiang Tian untuk digunakan sekarang. Chen Zhenming mengerutkan kening sejenak lalu berkata, jika berita ini dirilis, harga Madison King Group akan naik sedikit. Lin Prefektur, pemilik dan produsen salep penumbuh otot, melakukan kepemilikan silang dengan Madison King Group, kata Jiang Tian ringan. Aku bisa menarik 2 kenaikan. Chen Zhenming langsung berseru. Laporan keuangan Zhao Pharmaceutical Co., Ltd. paruh pertama tahun ini mencapai laba 1 miliar. Selama rencana kepemilikan silang adil, Madison King Group akan menjadi sapi perah, keuntungan besar. Terakhir, Direktur Laboratorium Sani, Profesor Huang Zihui, telah menyatakan akan memenangkan penghargaan. Jiang Tian dengan santai memegang teh dan berkata, selain itu ada 5 obat baru, serta pesanan dari Kementerian Kesehatan dan Militer senilai sekitar 20 miliar. Sial, ini benar-benar langkah pembunuh. Jiang Tian, berita ini saja cukup membuat saham melonjak 10 kali. Chen Zhenming memukul Jiang Tian dengan keras dan berkata bersemangat. Kali ini aku akan merampok uang. Keesokan harinya, berita penyakit serius pendiri Madison King Group, ahli pengobatan faksi selatan, dirilis di semua media besar Cina. Pada saat yang sama, White Knight Company merilis laporan riset di Apple Daily, mengklaim bahwa penyakit parah Jiang Changgeng akan semakin melemahkan kemampuan Rande yang sudah lemah, dan juga mencurigai tim manajemen Jiang Qingfeng melakukan penipuan keuangan untuk menggelapkan keuntungan. Segera pasar modal gempar, banyak media ekonomi berlomba melaporkan. Perlu diketahui bahwa Jiang Changgeng adalah jiwa Madison King Group dan pilar utama Departemen Penelitian. Jika dia meninggal karena penyakit, Departemen Penelitian akan semakin melemah. Dalam 3 tahun terakhir Madison King Group tidak mengajukan paten sama sekali. Bahkan laba penelitian tahunan juga di bawah rata-rata industri. Dalam program TV Zhonghai, Talk About Money Every Day, Profesor Fang Zhanbo memberikan penilaian. Juga hadir reporter keuangan dari Jinling Metropolis News, Wave of Finance, New Finance, dan Wealth Magazine. Ya, ini sama saja memperburuk keadaan Madison King Group. Selain itu tingkat manajemen perusahaan juga sering berubah. Kontinuitas dan efektivitas strategi sangat diragukan. Sebagai tamu, Xia Miao mengenakan setelan tampan. CEO Nie, bagaimana pendapat Anda tentang strategi manajemen Madison King Group saat ini? Tanya pembawa acara. Sejujurnya saya tidak memahami niat strategis Madison King Group. Xia Miao mengangkat bahu, mengerutkan alis dan berkata, saya pikir pendirian perusahaan real estate dan pembelian lahan Forongshan seharga 1 miliar adalah tindakan meninggalkan bisnis utama. Diversifikasi seperti ini memiliki tingkat kegagalan sangat tinggi. Hampir tidak ada preseden sukses di dunia. Saya pesimis terhadap kinerja masa depan Madison King Group. Saya setuju dengan manajer Xia. Saya ingin menasihati manajemen Madison King Group melalui media. Fokus pada bisnis utama dan jangan sembarangan memasuki bidang yang tidak dikenal, jika tidak pasti gagal. Namun saya juga tahu industri real estate Cina sangat menguntungkan. Mungkin Madison King Group tidak akan mendengar nasihat seperti ini. Bagaimanapun saya hanya profesor miskin. Ucapan humorisnya memicu tepuk tangan. Tetapi MS Hang Wanqing tampaknya sangat mampu. Bagaimana bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Tanya pembawa acara. Seorang reporter majalah di samping tertawa dan menyela. Mengapa tidak mungkin? Dia benar-benar kehilangan akal. Manajemen meninggalkan bisnis utama demi keuntungan jangka pendek itu biasa. Sejak Zhang Wanqing mengambil alih kembali Madison King Group, dia hanya bertindak kacau. Apakah Anda tahu dia punya seorang putra bernama Jiang Tian, hanya lulusan universitas kelas 3, pergi mengajar di Universitas Farmasi Jinling sebagai profesor tamu? Bukankah ini menggunakan uang rakyat untuk memoles anaknya? Saya dengar dia juga memimpin persiapan laboratorium. Laboratorium itu menghabiskan 100 juta dan diberikan kepada orang tanpa kemampuan. Bukankah itu pemborosan? Saya dengar Jiang Tian sangat tidak berguna, tetapi cukup pandai merayu wanita. Bahkan beredar rumor dia menggoda bintang besar Li Huyan. Dia juga suka balap mobil ilegal dan pernah menabrak orang di pusat kota. Editor majalah itu langsung membicarakan Jiang Tian. Semua orang tertawa dan mengejek di program tersebut,
membuat suasana siaran menjadi hidup. Setelah program ini disiarkan, pada sore hari yang sama harga saham Madison King Group anjlok lagi 8 poin. Reputasi dan otoritas Fang Zhanbo di dunia finansial sangat besar. Orang yang pernah mengalahkan Suo Luosi itu bisa dianggap sebagai salah satu tokoh puncak dunia keuangan. Bab 244, Perang Media. Tidak hanya program ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi, tetapi juga diputar ulang secara daring. Hingga pagi hari, jumlah penonton telah melampaui 4 juta. Ini benar-benar episode paling populer dari program tersebut. Sebenarnya yang paling penting tetap penipuan keuangan dan pencegatan keuntungan oleh Jiang Qingfeng serta manajemen lama lainnya. Malam itu, seorang profesor terkenal lain dari dunia keuangan, dari suatu business school, berbicara di media dengan nada penuh kebenaran. Ini setara dengan mencuri uang rakyat. Ini bukan lagi masalah moralitas, melainkan kejahatan yang diduga memanipulasi kepentingan markets. Saya menyerukan regulator untuk turun tangan menyelidiki dan menindak keras sebagai contoh. Keesokan harinya, Chen Family Benji Group merilis strategi produk baru. Meskipun beberapa produk semuanya ditujukan pada Madison King Group, harganya hanya setengah dari produk Madison King Group. Chen Donglin, ketua industri farmasi, mengumumkan, dari produksi hingga harga beli apotek, harus melalui serangkaian kenaikan harga. Kali ini Benji Group akan menyatakan perang terhadap harga obat yang terlalu tinggi dan langsung membuka jaringan apotek, mewujudkan penjualan obat umum dengan harga yang sama. Begitu berita keluar, opini publik gempar. Tak terhitung netizen dan buzzer berbicara di media. Produk Madison King Group sama dengan Benji Group, tapi harganya begitu mahal. Madison King Group adalah produsen berhati hitam. Demi keuntungan, Benji Group adalah perusahaan berhati nurani. Perusahaan berhati hitam seperti ini harus disingkirkan oleh markets. Kita sama sekali tidak boleh membeli produk mereka. Di capital markets bahkan lebih panik. Saya tidak tahan lagi, kenapa Madison King Group begitu suram kali ini? Saya takut hari ini akan jatuh lagi. Beberapa orang ketakutan hingga berkeringat dingin. Begitu pasar buka langsung jual. Sial, saya sudah rugi setara 1 apartemen. Fang Zhanbo adalah pengendali White Knight Fund, bukan sarjana independen. Laporan risetnya memang menargetkan Madison King Group. Profesor Fang tidak pernah gagal di capital markets, otoritas laporannya sangat tinggi. Kali ini Madison King Group pasti hancur. Xia Miao bukan orang sembarangan. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga besar di private equity fund-nya. Lihat saja pergerakan saham Madison King Group, ada dana besar bertransaksi setiap hari. Madison King Group tidak bisa bertahan lagi, lari. Ini lebih buruk daripada membeli PetroChina. Bisa terjebak minimal 10 tahun. Untuk sesaat seluruh internet dipenuhi suara seperti itu. Ah, Madison King Group sudah berdiri puluhan tahun. Bagaimana bisa begitu menyedihkan? Gelombang sudah berlalu. Jelas banyak dana dari Hong Kong dan Jinling yang melakukan short. Yang membuat seluruh warga semakin panik adalah pada pukul 9.30, Madison King Group hampir menjadi papan jatuh. Butuh setengah jam untuk membuka papan dan naik 2 poin. Tetapi hanya bertahan setengah jam sebelum kembali jatuh dan ditutup lagi. Orang-orang ingin menangis tetapi tidak keluar air mata. Selesai. Mereka terjebak. Ingin kabur tidak bisa. Bahkan lebih buruk dari PetroChina. Sangat aneh. Kenapa masih ada arus dana yang menyerap? Bukankah sudah cukup? Setelah penutupan hari itu, di ruang operasi lantai 12. Profesor Fang bersandar malas di kursi putar kulit, minum kopi Blue Mountain harum sambil menatap layar kristal dan bergumam. Sepertinya transaksi hanya sekitar 100 juta, mungkin hanya dana besar dari beberapa investor retail. Bodoh, membeli saat ini bukankah mencari mati? Di samping, Xia Miao berkata dengan jijik. Besok lanjutkan hancurkan pasar dan lemparkan beberapa bahan berat lagi. Profesor Fang berdiri, matanya dingin dan ganas. Keesokan harinya, Tianwei Pharmaceutical Industry dari Yanjing mengadakan konferensi pers dan mengirim surat. Mengklaim bahwa Madison King Group diduga menjiplak paten 8 obat tradisional Tiongkok milik Tianwei Pharmaceutical Industry, yakni Party Ginseng Black Chicken Pill dan Angong New Huang Pill, serta meminta penghentian produksi. Tianwei Pharmaceutical Industry adalah salah satu dari 3 perusahaan obat tradisional terbesar di China dan Chen Family memiliki sejarah panjang. Pemimpin saat ini, Chen Junbin, telah berusia lebih dari 80 tahun. Ia mantan dokter istana Red Wall Palace, wakil ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina, dan sangat terkenal di dunia pengobatan tradisional. Jiang Changgeng dulu adalah murid saya, dan 30 tahun lalu saya pergi ke Jinling untuk pelatihan.
Saat itu Jiang Changgeng masih asisten saya. Di layar televisi, di ruang siaran langsung program ekonomi, Chen Junbin berambut putih penuh, berjanggut putih, berperawakan sarjana tua. Dia sangat mengagumi saya. Selain mengajar, dia juga suka berdiskusi dengan saya tentang pengetahuan dan keterampilan medis. Saya sangat menyukai dan menghargai junior kecil ini yang berdedikasi memajukan pengobatan tradisional. Jadi saya memberitahunya 8 resep yang saya ciptakan. Saat itu kesadaran hak kekayaan intelektual masih lemah, jadi saya tidak memikirkan banyak hal. Namun beberapa tahun kemudian Jiang Changgeng mendaftarkan resep itu sebagai paten. Dengan kata lain Jiang Changgeng sebenarnya junior Anda. Pembawa acara menggeleng dengan penyesalan, kalau begitu Jiang Changgeng mencuri dari Anda. Sungguh disayangkan. Padahal Elder Jiang cukup terkenal di dunia akademik. Seorang tamu tertawa dingin. Mengapa tidak mungkin? Harga obat Medicine King Group yang sangat tinggi bisa dikatakan gila. Dari akar pun Medicine King Group adalah perusahaan yang tidak bermoral. Pembawa acara tersenyum, Chen Lao. Banyak penonton menelepon untuk mengecam plagiarisme Medicine King Group. Apa pendapat Anda? Saya tidak tahu apakah Changgeng bisa menonton program ini, tetapi saya tetap ingin mengatakan kepadanya. Chen Junbin berkata dengan suara rendah penuh kesedihan. Jika semua orang hanya ingin mencuri dan tidak melakukan penelitian, serta mengabaikan hak kekayaan intelektual, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali pengobatan tradisional? Siapa yang mau melakukan penelitian ilmiah dan mengembangkan obat baru? Saya pikir Chen Lao sebaiknya menyelidiki tanggung jawab hukum Medicine King Group, saran seorang tamu hukum. Chen Junbin tertawa, dia mungkin tidak memikirkan hal itu saat itu. Kita semua ingin memajukan pengobatan tradisional, tetapi pengembangan obat baru sangat sulit. Saya bisa memahami perasaan tak berdaya. Namun Tianwei Pharmaceutical Industry tetap harus mematuhi hukum. Selama mereka menghentikan produksi obat tersebut, saya tidak akan mengejar masalah ini. Haha, Chen Lao benar-benar murah hati. Profesor Fang, bagaimana pendapat Anda? Tanya pembawa acara. Fang Zhanbo berkata sambil mengerutkan kening. Saya sebenarnya sangat membenci hal seperti ini. Perlindungan hak kekayaan intelektual di Cina masih jauh tertinggal dibanding USA. Tetapi karena Chen Lao bersedia memaafkan, biarlah begitu. Namun jika pihak lain tetap menolak menghentikan pelanggaran, maka harus dibawa ke pengadilan. Saya memiliki banyak teman di bidang hukum. Saya yakin Medicine King Group tidak akan mampu melawan tim hukum kami. Mereka pasti kalah. Namun alasan saya mengundang Chen Lao adalah karena penelitian independen saya menemukan banyak kekacauan di industri obat tradisional. Saya pribadi tidak akan membiarkan tindakan yang merugikan kepentingan sah perusahaan lain, konsumen, dan pemegang saham. Beberapa media bahkan meragukan plagiarisme Jiang Changgeng, jadi saya ingin bertanya, apakah tingkat akademis Jiang Changgeng sebanding dengan Chen Lao? Terus terang, dia hanyalah murid Chen Lao. Bagaimana mungkin Chen Lao mencuri darinya? Pasti dia yang menjiplak Chen Lao. Sunny Laboratory yang diawasi Jiang Tian yang tidak berpendidikan dan sarjana kelas 3 yang bahkan belum menerbitkan beberapa makalah. Terlihat jelas seberapa kuat kemampuan penelitian Medicine King Group. Di ruang operasi, jika bukan karena Ye Ziwei, Jiang Lin, dan Jiang Banxia sudah memprediksi perang media ini, mereka mungkin sudah marah hingga tersedak. Jelas Chen Junbin mencuri paten kakek, tetapi masih bersikap, jika kalian berhenti produksi, saya memaafkan. Selain itu kata-kata Fang Zhanbo jelas ancaman. Jika tidak berhenti, tim hukum White Knight akan melawan sampai akhir. Ini bukan lagi pencurian, ini perampokan terang-terangan. Di mata orang luar, wawancara ini adalah pukulan fatal bagi Medicine King Group yang sudah berada di ambang kehancuran. Tidak hanya menyerang Jiang Changgeng dan Medicine King Group, tetapi juga membangun citra Chen Junbin sebagai sarjana yang murah hati dan toleran. Setelah siaran langsung, surat kabar dan majalah terbit, diikuti banyak media ekonomi yang menyatakan dukungan kepada Chen Junbin dan Profound Sky Group serta mengkritik Jiang Changgeng. Wu Bo, jurnalis ekonomi terkenal dan penulis buku The Great Breakdown, mengatakan, magnanimity seperti ini muncul dalam pertempuran besar pengobatan tradisional Cina dan merupakan tanda kemakmuran industri. Jika industri maju dalam suasana harmoni seperti ini, pasti akan menciptakan kejayaan baru. Liu Zhong, profesor ekonomi Universitas Shuimu yang terkenal dengan kritik tajam dan dijuluki penembak berat finansial, berkata, jika toleransi diterapkan pada perlindungan hak kekayaan intelektual, perusahaan inovatif akan lama bangkrut. Jika ini benar, harus diselidiki secara ketat. Tanpa hukuman berat. Bagaimana memberi contoh? Medicine King Group dan Jiang Changgeng adalah sampah industri.
Bisakah Chen Junbin dan Tianwei Pharmaceutical Industry mewakili industri? Jangan terlalu memaafkan. Ada juga yang berkata, kita tidak bisa hanya mendengar satu pihak Chen Junbin, seharusnya mewawancarai Jiang Changgeng juga. Namun begitu kata-kata ini keluar, segera dihujani kritik besar-besaran hingga penuturnya tidak berani bersuara lagi. Lucu sekali. Siapa Chen Junbin? Dokter Istana Red Wall, murid wakil presiden. Dari segi senioritas, Jiang Changgeng muridnya. Benar, Tianwei Pharmaceutical Industry termasuk 3 besar nasional. Kekuatan risetnya ribuan kali Medicine King Group. Bagaimana mungkin Tianwei menjiplak mereka? Pasti Medicine King Group yang mencuri. Orang tua Jiang Changgeng itu harus bersyukur jika mati. Dalam sekejap, dengan penyebaran program ini, semua diskusi mengarah pada satu kesimpulan. Jiang Changgeng dan Medicine King Group adalah bahaya besar bagi industri obat tradisional Cina. Malam itu, di sebuah private club House, Nie Mingyuan mengadakan pertemuan yang sangat rahasia. Pertemuan ini tidak kalah penting dari pertemuan tingkat tinggi Banana Club. Yang hadir sebagian besar orang kaya atau talenta muda dengan kekayaan ratusan juta bahkan miliaran. Karena pedang sudah dihunus dan kepala telah dipenggal, tidak ada salahnya menyebarkan sebagian berita, mempromosikan hasil pertempuran, dan membuat Jiang Family semakin terisolasi tanpa bantuan. Bab 245, Klan Jiang sudah ditakdirkan. Selamat Yang Master Nie. Kali ini kita benar-benar telah memukul Jiang Family dan Medicine King Group hingga darah mengalir seperti air. Xia Miao berdiri dan bertepuk tangan dengan gembira. Ini benar-benar langkah ilahi bisa mengundang Fang Zhanbo datang. Bagaimana mungkin orang desa seperti Jiang Tian mampu melawannya? Pertempuran penembakan terhadap Medicine King Group ini akan tercatat dalam sejarah. Ini benar-benar contoh klasik. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Sanjungan mereka seperti gelombang pasang, pujian berwarna-warni. Saya harus mengakui, Jiang Tian memang berbakat. Setelah reformasi dan keterbukaan Jinling, belum pernah ada orang yang bisa bermain sebebas dia. Nie Mingyuan melambaikan tangan dan duduk. Dengan wajah muram ia mencibir, sayangnya dia tidak mengerti apapun tentang keuangan dan perdagangan. Saya dengar dia sangat hebat dalam bertarung, bukan? Yang Master Nie tidak takut. Di tengah ruangan, Mu Yunqing tertawa. Saya menunggu dia datang membunuh saya. Nie Mingyuan seperti Zhuge yang memegang kemenangan di tangannya. Mencibir, bisnis punya aturan. Jika dia bergerak karena sengketa bisnis, maka Jiang Family akan jatuh ke keadaan yang tidak bisa dipulihkan. Siapa yang berani bekerja sama dengan Jiang Family? Selain itu, apakah pihak berwenang akan tinggal diam? Benar, ini rencana Yang Master Nie. Saya memberitahu Anda bahwa saya membunuh Anda. Tetapi Anda tetap tidak punya kemampuan membalas. Seorang pria parubaya di tengah ruangan berkomentar. Nie Mingyuan tertawa puas, menyapu pandangan ke semua orang dan berkata, semua orang, saya berada di terang, tetapi kalian semua berada di kegelapan. Jika kalian mengikuti Nie klan saya untuk melakukan short terhadap Jiang Family, menghasilkan uang seperti air mengalir, Jiang Family tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kalian. Dia menambahkan tanpa perasaan, untuk menahan tombak dari Nie klan kami, mari menghasilkan uang bersama. Mari short Medicine King Group bersama. Menghasilkan kekayaan besar. Terima kasih Yang Master Nie telah memberi kami kesempatan untuk menjadi kaya. Kesempatan sejelas ini, jika tidak kita ambil, kita benar-benar buta. Untuk Yang Master Nie, short Medicine King Group. Banyak orang kaya mengangkat gelas dan menjawab bersama. Mereka sangat gembira dan bersuka cita. Kak Meng Yao. Apakah kamu ingin short Medicine King Group bersama? Perusahaan kami juga punya beberapa juta dana menganggur. Di kursi, Tang Baoer akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan bersemangat. Apa yang kamu katakan? Chu Mengyao menatapnya dengan bingung. Kak Yao Yao, kamu sedang memikirkan apa? Saya bilang ikut short Medicine King Group bersama Yang Master Nie, kata Tang Baoer dengan muram. Saya harus mempertimbangkannya. Tatapan Chu Mengyao berkilat. Dan ia menghela napas dalam hati. Jiang Tian mampu menekan Su Ruocheng, bisa dianggap jenius. Tapi bisnis adalah bisnis, logikanya sama sekali berbeda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nie Mingyuan yang baru kembali dari sekolah bisnis EV? Tidak peduli seberapa hebat Jiang Tian bertarung, Nie Mingyuan jauh lebih kuat. Tang Baoer memandang Nie Mingyuan yang sedang berbincang gembira dengan para orang kaya. Wajahnya penuh pemujaan dan mabuk, seperti penggemar sejati. Dia hanya merasa Jiang Tian seperti orang desa bodoh jika dibandingkan dengannya. Melihat situasi ini,
Jiang Family benar-benar akan berakhir kali ini. Meskipun Jiang Tian punya kemampuan, saya khawatir dia terlalu menonjol. Yang kuat mudah patah. Perang finansial, bagaimana bisa menang melawan Nie Mingyuan? Mu Yunqing menunduk minum teh, menyembunyikan keterkejutan yang dibawa Nie Mingyuan kepadanya. Sejak hari itu, Zhang Wanqing, Ye Ziwei dan yang lainnya terus menelepon tanpa henti. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menanyakan hal ini. Beberapa pemasok meminta pembayaran tunggakan, beberapa apotek dan perusahaan distribusi obat ingin mengembalikan barang, beberapa mitra ingin memutus kerjasama. Yang lebih mengerikan adalah pada hari kedua setelah siaran, harga saham Madison King Group kembali jatuh ke batas bawah. Pada hari yang sama, seorang pemegang saham melompat dari atap kantor sekuritas dan meninggal. Ia telah kehilangan 30% uangnya. Karena transaksi leverage, ia bangkrut dan berutang lebih dari 3 juta yuan kepada perusahaan sekuritas. Begitu berita ini keluar, markets kembali gempar. Banyak orang menonton saham jatuh tetapi tidak bisa menjual. Mereka cemas hingga meloncat-loncat, menggertakkan gigi. Kenapa saya begitu buta? Benar-benar membeli saham Madison King Group. Kamu menipu saya. Jiang Changgeng, kamu harus mengembalikan uang hasil jerih payah saya. Tak terhitung orang memukul dada dan menghentakkan kaki. Saat ini orang-orang Jiang Family benar-benar ketakutan, awan gelap menyelimuti mereka. Untuk memastikan implementasi sempurna dari penembakan finansial ini, Jiang Tian hanya membatasi orang dalam timnya pada Ye Ziwei, Jiang Lin, Jiang Banxia dan tim tersebut. Ini terlalu menjengkelkan. Apakah orang-orang ini anjing gila? Benar-benar menggigit Madison King Group kita sampai seperti ini. Melihat program itu, Jiang Yangming begitu marah hingga menepuk meja, berharap bisa langsung berhenti dari pekerjaannya dan bertarung dengan pihak lawan. Sial, bajingan tua ini benar-benar tidak tahu malu. Malam itu Jiang Chao minum di bar bersama beberapa temannya. Ketika melihat laporan media, ia begitu marah hingga melempar 3 botol. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang membahas perselisihan antara dua klan obat, dan kata-kata mereka sangat merendahkan Madison King Group. Dalam kemarahan, Jiang Chao memulai perkelahian dan keributan pun pecah. Zhang Wanqing juga dipenuhi keluhan dan kemarahan yang tak terkatakan. Namun ia tampak sangat kecil. Mereka bergerak di bidang pengobatan tradisional, hanya dengan hati yang penuh semangat, berpikir bahwa bisnis yang baik bisa bebas dari perselisihan dan tanpa rasa takut. Tetapi saat ini, ketika benar-benar menabrak tembok realitas yang tidak mampu mereka lawan, mereka akhirnya memahami hukum kejam dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Waktu itu seharusnya saya membujuk Gramps untuk menuntut Chen Junbin, tetapi sekarang saya tidak punya pilihan selain bergerak lebih dulu. Zhang Wanqing menghela napas. Bahkan jika Madison King Group memiliki paten dan ingin menuntut, sayangnya Chen Junbin adalah guru Gramps saat di universitas dan memiliki banyak koneksi akademik. Chen Junbin mungkin bisa mengeluarkan naskah kuno, mengatakan bahwa Jiang Changgeng mendaftarkan paten setelah membaca manuskripnya, sehingga membalikan fakta. Fang Zhanbo yang ahli dalam hal ini melihat peluang untuk membuat kekacauan. Ia menekan Madison King Group, merebut hak, sekaligus mengangkat Tianwei Pharmaceutical Industry hingga melambung tinggi. Di penjara, Jiang Qingfeng yang kepalanya dicukur hingga kehijauan sedang menonton berita di televisi. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Tangannya gemetar dan kepalanya jatuh ke mangkuk sayur. Wajahnya terciprat kuah. Ia bangkit dan segera mencari petugas sambil memohon. Tolong, saya ingin menelepon, saya ingin bertemu Jiang Tian. Kembali. Biarkan saya keluar, saya ingin bertemu Jiang Tian, bisnis keluarga kami sudah selesai. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia ditahan beberapa petugas. Setelah 2 hari lagi, bahkan anggota Jiang Family tidak bisa menahan diri lagi. Kantor Ketua Madison King Group. Jiang Shouren dan istrinya, Jiang Yangming dan istrinya, serta keluarga Bibi mengelilingi Zhang Wanqing dengan erat. Di mana Jiang Tian? Tanya Jiang Shouren dengan gugup. Dia pergi pagi-pagi. Tidak di rumah, tidak di perusahaan, tidak di laboratorium, kata Zhang Wanqing. Dia pergi kemana? Kita harus mengadakan konferensi pers dan mengajukan gugatan. Jika saham perusahaan jatuh seperti ini, kita mungkin kehilangan kendali saham. Wajah Jiang Shouren muram seolah menghadapi musuh besar. Ya, formula paten itu milik kita. Bagaimana bisa membiarkan Chen Junbin berbicara omong kosong? Wajah Bibi penuh kemarahan. Bukankah Jiang Tian mengenal banyak orang terkenal? Mengapa belum ada yang muncul? Bibi lainnya berkata dengan marah. Apakah semua teman ini tidak ada yang bisa diandalkan? Jika terus begini, Jiang Family kita benar-benar selesai. Semua orang berbicara bersamaan,
Suasana sangat bising. Jiang Waner menarik lengan Zhang Wanqing sambil menangis. Bibi, apakah kakek orang jahat? Kenapa teman sekelasku selalu bilang dia pencuri? Semakin kacau semakin menjengkelkan. Jiang Tian berkata jangan memberikan respons apapun, kata Zhang Wanqing sambil mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Tidak boleh merespons, dia juga tidak di sini, kita bahkan tidak bisa berdiskusi. Orang-orang Jiang family sangat cemas. Mereka khawatir dan marah, memikirkan segala cara untuk menyelamatkan Madison King Group. Mungkin mereka sedikit egois dan memiliki kesombongan khas keluarga besar. Namun berbeda dengan kehidupan sebelumnya, kembalinya Jiang Tian membuat mereka melihat harapan kebangkitan Jiang family. Sekarang mereka berada pada arah yang sama untuk melindungi Madison King Group. Saya akan bertanya. Zhang Wanqing tidak tahan lagi dan menelepon Jiang Tian. Jiang Tian, katakan, kamu tidak mengizinkan saya peduli pada harga saham, komentar media, atau menyebarkan rumor. Tetapi sekarang harga saham sudah turun 40%. Kehilangan kekayaan bukan masalah besar. Ibu, jangan khawatir. Tunggu sedikit lagi, kita akan membalas. Semua dalang akan tamat. Nada Jiang Tian tenang, tetapi matanya berkilat dingin. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Junbin bekerja sama dengan 3 keluarga besar Jinling untuk menambah penderitaan, tetapi tidak sekejam ini dan serangannya tidak setajam ini. Namun dalam kehidupan ini, dengan dukungan Fang Zhanbo sebagai kekuatan eksternal, mereka bisa dengan mudah menghancurkan Madison King Group dan bahkan merusak reputasi serta karakter Gramps demi tujuan mereka. Terlihat betapa kejam dan dinginnya niat mereka. Jiang Tian benar-benar marah. Kelompok orang ini sudah waktunya untuk dibunuh. Hari itu, harga saham Madison King Group kembali jatuh pada penutupan, total telah turun hampir 50%. Setelah istirahat, Jiang Tian mengadakan rapat dengan Chen Zhenming, Ye Ziwei, Jiang Lin dan Jiang Banxia. Saya ingin tahu, berapa chip yang kita miliki sekarang? Tanya Jiang Tian dengan datar. Kita sudah mengendalikan 51% saham, dan dengan harga sangat rendah. Kita hanya menggunakan 10 miliar yuan untuk menguasai market value awal 20 miliar. Terima kasih kepada Fang Zhanbo dan mereka. Chen Zhenming memutar lehernya, meneguk kopi hitam lalu tersenyum. Pekerjaan logistik ruang operasi sangat baik. Kemejanya tetap putih rapi, tetapi matanya merah dan sudut bibirnya penuh sariawan. Selama minggu ini, Chen Zhenming hampir tidak tidur. Mengumpulkan chip secara diam-diam tanpa memicu lonjakan harga saham adalah pekerjaan teknis. Ia telah menggunakan setidaknya selusin metode penarikan dana berbeda. Bagaimana situasi di pihak lawan? Tanya Jiang Tian. Kupon mereka habis, bulet mereka habis. Wajah Chen Zhenming tenang. Setengah jam sebelum penutupan, kita memasang order 20 juta, menaikkan harga 2 poin. Mereka butuh setengah jam untuk menghancurkannya kembali ke batas bawah. Mereka tidak menahan diri, mereka sangat percaya diri, tidak mengira Madison King punya kesempatan bangkit. Jika tidak ada kabar baik, harga saham akan terus jatuh, minggu depan mereka akan menyelesaikan pengumpulan chip, mengambil alih, mengangkat kartu, mengadakan rapat direksi, dan menendang Jiang family keluar. Jadi, sudah waktunya melakukan serangan balik. Tatapan Jiang Tian tenang dan dingin saat memandang semua orang, lalu berkata dengan suara rendah. Bersambung.